Apa sebenarnya motifnya ini? Soal pemajulan kenapa tidak bawa DPR, kenapa diterima oleh Pak Mahfud, itu kan menjadi tanda tanya ya Mbak. Kemudian kalau dari istana sudah jelas, kalaupun memang makanya gerakan ini kalau berani ada yang ditunggangi ya dari paslon apa, paslon mana kan? Dan itu memang salah satu jalan kemungkinan kalaupun memang Ibu Mega ya sebagai mantan presiden dan apa namanya dan memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat tinggi yang berjasa bagi bangsa dan negara ini bisa melakukan hal itu. Ya kalaupun memang Ibu Mega melakukan itu adalah konstitusional karena itu gerakan yang paling konstitusional untuk melakukan pemakzulan. Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Mila Irda. Munculnya ide pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024 ini kemudian memantik kontroversi. Wacana pemakzulan mencuat setelah koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri mereka sebagai petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini juga merupakan buntut panjang dari putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini telah maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kira-kira apa yang terjadi di balik pemakzulan ini? Lalu apakah memang benar apa yang sambungan Zoom bersama dengan saya? Selamat datang di On Focus, Bang Rizaldi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat datang. Siap, Mbak. Makasih, Mbak, sudah diundang. Siap, Bang Rizaldi. Saya mau minta komentar sebagai pengantar. Ini isu yang juga saat ini sedang berkembang terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya mau minta pandangan terlebih dahulu dari Bang Rizaldi melihat desakan soal pemakzulan Presiden ini seperti apa, Bang? Oke, baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, yang di sekeliling kita, di kaum akademisi dan kaum praktisi tentunya, kenapa isu ini muncul di akhir masa jabatan? Ya. Kemudian kenapa isu ini muncul di 1 bulan sebelum Pilpres dan pemilu berlangsung? Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Dan itu sudah dikuatkan sebenarnya dengan berbagai pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Prof. Jimli ya, dan Prof. Yusril ya, sudah tegas ada apa sebenarnya hal ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya soal pemakzulan presiden ini memang secara tegas ada dan diatur di dalam konstitusi kita Mbak, di pasal 7B ada beberapa ayat itu. Dia mengatur secara rigid ya, harus ada sistem yang dilanggar oleh presiden, bukan hanya sekedar pelanggaran hukum sebenarnya, tapi pelanggaran etik juga harus dilakukan oleh presiden sebenarnya untuk melakukan pemakzulan. Dan itu kan ada 3 lembaga negara yang apa namanya berhubungan langsung ketika kita akan melakukan pemakzulan presiden, yaitu ada DPR ya, kemudian akan diputus oleh MK atas pendapat DPR dari 2/3 dari anggota DPR, kemudian nanti di ujungnya ada MPR. Jadi kemudian tidak gampang, Mbak. Pun kalau dalam apa namanya dalam waktu yang normal itu tidak bisa hanya 1 bulan, karena kan narasi, kalau tidak salah narasi yang dibangun oleh gerakan petisi 100 ini itu kan harus pemilu tanpa Pak Presiden Jokowi. Nah, itu tidak akan mungkin. Dan makanya di rilis-rilis saya di berbagai media, saya mengatakan bahwa hal ini tidak masuk akal dan gerakan ini adalah gerakan inkonstitusional, Mbak. Gitu, Mbak. Menjadi bagian dari gerakan inkonstitusional, artinya Bang Rizaldi sendiri melihat sebenarnya ada motif khusus begitu ya, kemudian muncul sampai kemudian desakan agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan sebelum sebulan menjelang kontestasi Pilpres, Bang. Iya, benar. Makanya Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita melihat ini tidak berbarengan dengan tahapan pemilu, ya mungkin isu ini adalah isu yang biasa-biasa saja. Tapi ingat, ini adalah sangat dekat dengan tahapan Pilpres yang di ujung, tahapan pemilu yang di ujung. Kita 1 bulan lagi sudah memasuki tahapan untuk pencoblosan, sehingga sekarang ya seluruh kekuatan bangsa dan negara ya, seluruh elemen bangsa, kelembagaan negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif itu apa namanya fokus untuk menjalankan hal ini, karena pastinya semua lembaga kekuasaan turut andil dalam mensukseskan pemilu 2024 ini, Mbak. Jadi makanya poinnya adalah sebenarnya mengapa isu ini muncul di tahapan pemilu yang sangat dekat. Kemudian yang kedua yang pastinya, kalau inilah ada gerakan apa namanya gerakan yang murni dari masyarakat, kenapa hanya beberapa tokoh saja ya gitu sih Mbak. Dan ini Mbak yang menjadi satu konsen, ingat kalau dilihat daripada sejarah Indonesia,
kita bisa mengatakan bahwa memang ada dan pernah ya, dalam tanda kutip, pernah ada pemakzulan presiden itu dari zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi ingat, ini beda prosesnya, Mbak. Bedanya di mana? Itu belum ada namanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga the final interpreter of the Constitution. Ingat, makanya MK itu dalam konteks pemajulan presiden, MK itu sebenarnya dia bisa mengadili dan bahkan mengatakan bahwa presiden itu telah melanggar pidana, ya, melanggar ketentuan pidana. Padahal MK ini kan dari dalam konteks konstitusi kan dia tidak bisa berwenang. Tapi khusus untuk pemajulan presiden, bahkan dia bisa menetapkan seorang presiden telah melanggar kolusi yang sudah ditetapkan dalam pasal 7B itu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam konteks pasal 7B ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 itu memang sangat rigid. Kita ingin melakukan pemakzulan ini tidak mudah, dan kita belum pernah, Mbak, ini poinnya, kita belum pernah melakukan pemakzulan presiden pasca ada putusan MK, pasca ada kelembagaan Mahkamah Konstitusi, gitu, Mbak. Beberapa poin Bang Rizaldi yang kemudian disoroti oleh petisi 100 begitu ya, bagaimana kemudian isu yang diangkat adalah kecurangan pemilu, sampai kemudian presiden dianggap melanggengkan kekuasaan, sampai mendorong sang putra begitu menabrak pagar MK, sampai dugaan-dugaan yang juga dikaitkan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan terkait desakan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo ini, apakah kemudian cukup untuk dianggap bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar aturan yang selama ini ada secara undang-undang? Ya, makanya Mbak, ada dua hal. Yang pasti yang pertama, untuk menguji bahwa presiden sudah melanggar atau tidak itu bukanlah gerakan dari bawah, tapi ada lembaga yang namanya DPR ya, 2/3 itu harus mengajukan mosi kepada MK. Kemudian itulah prosesnya. Tapi kan kalaupun memang ada diskursus publik ya yang yang seolah-olah ingin memakzulkan, ya memang sah-sah saja. Tapi ingat Mbak, ada mungkin mungkin agak kurang elok lah ya kemudian Pak Menko menerima mereka di kantornya. Ya. Nah, itu yang menjadi poinnya mendasarnya. Jadi sehingga apa? Kalau kita melihat kan memang kenapa tidak DPR? Mungkin menampung aspirasi oke saja, Prof Mahfud sebagai kenegarawan dan lain sebagainya. Ya, mantan ketua MK dan lain sebagainya menerima hal itu. Tapi menerima mereka ini di kantor Menko ini agak sedikit memunculkan diskursus juga. Kenapa harus di kantor? Kemudian dalam tanda kutip kan beliau masih melaksanakan jabatan sebagai Menko. Dan kalau kita lihat di sisi lainnya, beliau kan sebagai cawapres. Itu Mbak. Yang kedua adalah ini kan ada dua isu besar sebenarnya Mbak di Indonesia saat ini. Pemakzulan yang baru satu minggu ini dia bergulir, dan kemudian upaya delegitimasi daripada penyelenggaraan Pilpres, dan itu dilakukan karena ada penyelenggaraan etik ya, pelanggaran etik dan lain sebagainya. Kemudian memang benar di dalam berbagai statement Prof Yusril kemarin bahwa ini ada rentetan ya, kemudian ada mengaitkan dengan putusan 90 MK kemarin. Ya. Ingat Mbak, saya mau jelaskan dalam kesempatan ini, dalam konteks kemarin, kebetulan tesis kami tentang peradilan etik ya, dan etika konstitusi, di dalam konsep ketatanegaraan dan pelaksanaan peradilan etik dan apa sebenarnya etik yang dilanggar oleh Ketua MK kemarin itu, hanya norma etik yang berada di bawah peraturan, di bawah undang-undang saja. Jadi dia sama saja, mungkin bukan melebih-lebihkan, hanya etik yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Bukan etik yang bersifat di dalam ilmu pengetahuan, bersifat di dalam filsafat hukum. Karena itu berbeda. Kita harus memetakan sebenarnya, sehingga ada narasi bahwa oh itu sudah melanggar etik. Etik apa dulu? Etik ini macam apa gitu loh. Jadi sehingga kita harus bedakan etik yang secara mendasar yang ada di dalam konsep-konsep ilmu pengetahuan, filsafat hukum dengan etik yang ada saat ini. Karena kalau kita lihat kemarin kan bahkan seluruh anggota KPU dilaporkan ke DKPP imbas daripada menerima pencalonan Gibran, ya kan? Ya, norma etik yang kemudian menjadi batu uji itulah norma etik yang dalam peraturan DKPP, sama juga dengan peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang dilanggar oleh Arman Usman. Nah, itu akan menjadi, sehingga masyarakat ini harus diberi paham, sehingga narasi bahwa
ini adalah cacat etik, ini adalah ini ya. Tidak, kecuali sistem etika nasional kita sudah dibangun. Kita mengakui bahwa etika konstitusi itu menjadi satu norma yang lebih tinggi daripada hukum. Memang secara ilmu hukum, Mbak, ada pandangan doktrin bahwa etik itu lebih tinggi daripada hukum. Ya, itu yang kemudian harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga jangan sampai masyarakat ini menerima informasi ini yang tidak sahih, atau kebenarannya itu secara ilmu pengetahuan itu juga kurang gitu, Mbak. Jadi memang saya juga kemarin lagi keliling beberapa kampus untuk memberikan pemahaman bahwa konsep etik ya, kemudian sebenarnya roh daripada pelanggaran etik kemarin itu apakah berimplikasi kepada proses pencalonan dan kemudian proses tahapan pemilu, tidak. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga gerakan-gerakan untuk upaya delegitimasi Pilpres ini ya itu ada counternya. Kita sebagai anak bangsa juga, sebagai generasi Gen Z dan milenial harus memberikan pemahaman juga. Itu, Mbak, yang menjadi poin, sehingga isu pemakzulan kepada Presiden Jokowi ini tidak terlepas daripada adanya tindakan-tindakan atau diskursus publik terkait dengan pelanggaran etik dan kemudian putusan MK 90 ya. Kalau kita berbicara putusan MK 90, Mbak, sudah tegas, sudah dikuatkan dengan adanya putusan MK nomor 141, menguatkan putusan 90. Jadi clear, MK itu sudah putus, nanti MK tugasnya sekarang bagaimana menunggu di ujung ya proses perselisihan hasil pemilu nanti pada saat bulan Maret dan bulan April setelah adanya pencoblosan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, Mbak, seluruh kekuatan ya berbagai lembaga negara dalam berbagai ruang lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif itu mempersiapkan ya untuk bagaimana mensukseskan terselenggaranya pemilu ini. Sehingga kalau ada semacam gini ya hanya bumbu-bumbu. Kalaupun memang ada gerakannya, silakan bawa ke DPR. Dua per tiga DPR itu menyurahkan kepada MK, ya, mosi percaya atau penyatakan pendapat kepada MK untuk bagaimana bisa mengimpeachment presiden ini. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama, ya, sistem yang rigid, dan pasti pandangan yang sangat banyak, ya. Dan guru kami, ya, Prof. Yusril, Prof. Jimli sudah mencoba, ya, membedah permasalahan ini dan sudah di-clearkan bahwa ya apa sebenarnya motifnya ini. Soal pemajulan kenapa tidak bawa DPR, kenapa diterima oleh Pak Mahfud, itu kan menjadi tanda tanya ya, Mbak. Jadi sehingga kita harus memberikan edukasi ya kepada publik ya, kemudian pendidikan politik kepada publik, tidak serta-merta bahwa kita ini melaksanakan pemilu ini seolah-olah di atas daripada pelanggaran etik ya dan lain sebagainya. Sehingga itu sih, Mbak, yang harus menjadi poin ya untuk kita ke depan membenahi sistem kita untuk yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, menyoal soal bagaimana petisi 100 ini, Bang Rizaldi datang menemui Menko Polhukam begitu ya, yang juga Cawapres nomor urut 3. Ini ada pengakuan dari salah satu bagian dari petisi 100 ini, Pak Faisal Assegaf, dan juga mengatakan bahkan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ini bukan muncul dari rakyat, tapi dari lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo sendiri. Dan mengatakan bahwa sedianya Mahfud MD juga merestui soal pemakzulan tersebut. Saya mau minta komentar Bang Rizaldi melihat bagaimana kemudian sikap dan juga apa yang telah dilakukan oleh Prof. Mahfud dalam hal ini, kemudian menerima sampai muncul statement bahwa ada restu juga yang dikeluarkan Prof. Mahfud untuk pemakzulan tersebut. Gini, Mbak, secara teoritis memang kan ada beberapa model ya untuk melakukan impeachment ini atau pemakzulan dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi ingat, ada namanya referendum dan lain sebagainya. Tapi itu kan tidak berlaku di Indonesia. Tapi ingat sekali lagi, Mbak, satu-satunya jalan untuk kalau memang benar diskursus ini harus berjalan ya dengan kewenangan Presiden Jokowi atau masa jabatannya hanya sampai akhir tahun ini ya sangat mungkin di akhir nanti kemudian diputus. Ya, sedangkan MK ada juga banyak yang PHPU ya yang akan dia kerjakan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang ya, kalaupun memang konkret terkait dengan hal ini ya silakan dibawa ke DPR, menyuarakan, kumpul ya, itu harus dinyatakan di dalam sidang paripurna DPR. 2/3 anggota DPR menyatakan mosi kepada MK. Kalau hanya sebatas ya memberikan pernyataan di publik dan lain sebagainya ya, itu kan hanya memberikan diskursus saja, bola hanya akan terjadi seperti bola liar.
Nah, itu yang akan kita coba untuk manage, Mbak. Sehingga ya kita damai saja untuk pemilu, ya. Tidak ada saling gontok-gontokan. Kalaupun memang ada isu itu, ya sesuai dengan rules-nya. Apakah itu terwujud atau tidak, kan itu menjadi satu konsen. Kalau kita berbicara DPR hari ini, semua anggota DPR hampir sebagian besar juga kan nyalek juga kembali, ya itu satu. Kemudian partai politik ini masing-masing semua yang ada di parlemen, bagaimana fokus untuk memenangkan, ya, memenangkan daripada capres dan cawapresnya ada di 01, 02, dan 03. Sehingga ya kalau dari kami ya itu memandang ya cukup tidak masuk akal dan ya, dan gerakannya pasti gerakan-gerakan inkonstitusional, Mbak. Dan itu juga sudah dijabarkan oleh Prof. Jimli ya, dan Prof. Yusril kemarin. Sehingga kita meneruskan dan memberikan pemahaman kepada publik bagaimana kemudian kita harus bersikap terhadap hal ini, gitu, Mbak. Istana ini kan juga sudah merespons Bang Rizaldi, dan bahkan Istana ini secara gamblang mengatakan pemakzulan Jokowi ini adalah sebuah mimpi politik begitu ya, dan juga bagian atau upaya untuk mengambil kesempatan demi kepentingan elektoral. Seperti apa komentar Bang Rizaldi soal hal ini? Nah, kalau tidak salah pagi ini juga kan sudah ada beberapa elit politik ya. Apa sebenarnya motifnya ini? Soal pemajulan kenapa tidak bawa DPR, kenapa diterima oleh Pak Mahfud, itu kan menjadi tanda tanya ya, Mbak. Kemudian kalau dari istana sudah jelas, kalaupun memang makanya gerakan ini kalau berani ada yang ditunggangi ya dari paslon apa, paslon mana kan. Dan itu memang salah satu jalan kemungkinan kalaupun memang Ibu Mega ya sebagai mantan presiden dan apa namanya dan memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat tinggi yang berjasa bagi bangsa dan negara ini bisa melakukan hal itu. Ya kalaupun memang Ibu Mega melakukan itu adalah konstitusional karena itu gerakan yang paling konstitusional untuk melakukan pemakzulan. Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Mila Irda. Munculnya ide pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024 ini kemudian memantik kontroversi. Wacana pemakzulan mencuat setelah koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri mereka sebagai petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini juga merupakan buntut panjang dari putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini telah maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kira-kira apa yang terjadi di balik pemakzulan ini? Lalu apakah memang benar apa yang sudah terjadi di tengah dinamika politik tanah air ini adalah bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies. Ada Bang Juhaidi Rizaldi dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat datang di On Focus, Bang Rizaldi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat datang. Siap, Mbak. Makasih, Mbak, sudah diundang. Siap, Bang Rizaldi. Saya mau minta komentar sebagai pengantar. Ini isu yang juga saat ini sedang berkembang terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya mau minta pandangan terlebih dahulu dari Bang Rizaldi melihat desakan soal pemakzulan Presiden ini seperti apa, Bang? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, yang di sekeliling kita, di kaum akademisi dan kaum praktisi tentunya, kenapa isu ini muncul di akhir masa jabatan? Ya. Kemudian kenapa isu ini muncul di 1 bulan sebelum Pilpres dan pemilu berlangsung? Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Dan itu sudah dikuatkan sebenarnya dengan berbagai pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Prof. Jimli ya, dan Prof. Yusril ya, sudah tegas ada apa sebenarnya hal ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya soal pemakzulan Presiden ini memang secara tegas ada dan diatur di dalam konstitusi kita, Mbak, di pasal 7B. Ada beberapa ayat itu. Dia mengatur secara rigid ya, harus ada sistem yang dilanggar oleh Presiden, bukan hanya sekedar pelanggaran hukum sebenarnya, tapi pelanggaran etik juga harus dilakukan oleh Presiden sebenarnya untuk melakukan pemakzulan. Dan itu kan ada 3 lembaga negara yang berhubungan langsung ketika kita akan melakukan pemakzulan Presiden, yaitu ada DPR ya, kemudian akan diputus oleh MK atas pendapat DPR dari 2/3 dari anggota DPR, kemudian nanti di ujungnya ada MPR. Jadi kemudian tidak gampang, Mbak. Pun kalau dalam dalam waktu yang normal itu tidak bisa hanya 1 bulan, karena kan narasi, kalau tidak salah narasi yang dibangun oleh gerakan petisi 100 ini itu kan
harus pemilu tanpa Pak Presiden Jokowi. Nah, Ya. itu tidak akan mungkin. Dan makanya di rilis-rilis saya di berbagai media saya mengatakan bahwa hal ini tidak masuk akal dan gerakan ini adalah gerakan inkonstitusional, Mbak. Gitu, Mbak. Menjadi bagian dari gerakan inkonstitusional, artinya Bang Rizaldi sendiri melihat sebenarnya ada motif khusus begitu ya, kemudian muncul sampai kemudian desakan agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan sebelum sebulan menjelang kontestasi Pilpres, Bang. Iya, benar. Makanya Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita melihat ini tidak berbarengan dengan tahapan pemilu, ya mungkin isu ini adalah isu yang biasa-biasa saja. Tapi ingat, ini adalah sangat dekat dengan tahapan pilpres yang di ujung, tahapan pemilu yang di ujung. Kita 1 bulan lagi sudah memasuki tahapan untuk pencoblosan, sehingga sekarang ya seluruh kekuatan bangsa dan negara ya, seluruh elemen bangsa, kelembagaan negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif itu apa namanya fokus untuk menjalankan hal ini karena pastinya semua lembaga kekuasaan turut andil dalam mensukseskan pemilu 2024 ini, Mbak. Jadi makanya poinnya adalah sebenarnya mengapa isu ini muncul di tahapan pemilu yang sangat dekat. Kemudian yang kedua yang pastinya kalau inilah ada gerakan apa namanya gerakan yang murni dari masyarakat, kenapa hanya beberapa tokoh saja? Ya gitu sih Mbak. Dan ini Mbak yang menjadi satu konsen. Ingat kalau dilihat daripada sejarah Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa memang ada dan pernah ya dalam tanda kutip pernah ada pemakzulan presiden itu dari zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi ingat ini beda prosesnya Mbak. Bedanya di mana? Itu belum ada namanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga the final interpreter of the Constitution. Ingat, makanya MK itu dalam konteks pemajulan presiden, MK itu sebenarnya dia bisa mengadili dan bahkan mengatakan bahwa presiden itu telah melanggar pidana, ya, melanggar ketentuan pidana. Padahal MK ini kan sudah dari dalam konteks konstitusi kan dia tidak bisa berwenang. Tapi khusus untuk pemajulan presiden bahkan dia bisa menetapkan seorang presiden telah melanggar kolusi yang sudah ditetapkan dalam pasal 7B itu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam konteks pasal 7B ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 itu memang sangat rigid. Kita ingin melakukan pemakzulan ini tidak mudah dan kita belum pernah Mbak, ini poinnya, kita belum pernah melakukan pemakzulan presiden pasca ada putusan MK pasca ada kelembagaan Mahkamah Konstitusi gitu Mbak. Beberapa poin Bang Rizaldi yang kemudian disoroti oleh petisi 100 begitu ya, bagaimana kemudian isu yang diangkat adalah kecurangan pemilu, sampai kemudian presiden dianggap melanggengkan kekuasaan, sampai mendorong sang putra begitu menabrak pagar MK, sampai dugaan-dugaan yang juga dikaitkan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan terkait desakan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo ini apakah kemudian cukup untuk dianggap bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar aturan yang selama ini ada secara undang-undang? Ya, makanya Mbak ada 2 hal. Yang pasti yang pertama untuk menguji bahwa presiden sudah melanggar atau tidak itu bukanlah gerakan dari bawah, tapi ada lembaga yang namanya DPR ya, 2/3 itu harus mengajukan mosi kepada MK. Kemudian itulah prosesnya. Tapi kan kalaupun memang ada diskursus publik ya yang yang seolah-olah ingin memakzulkan ya memang sah-sah saja. Tapi ingat Mbak, ada mungkin mungkin agak kurang elok lah ya kemudian Pak Menko menerima mereka di kantornya. Nah itu yang menjadi poinnya mendasarnya. Jadi sehingga apa? Kalau kita melihat kan memang kenapa tidak DPR? Mungkin menampung aspirasi oke saja Prof Mahfud sebagai kenegarawan dan lain sebagainya. Ya mantan ketua MK dan lain sebagainya menerima hal itu, tapi menerima mereka ini di kantor Menko ini agak sedikit memunculkan diskursus juga. Kenapa harus di kantor? Kemudian dalam tanda kutip kan beliau masih melaksanakan jabatan sebagai Menko, dan kalau kita lihat di sisi lainnya beliau kan sebagai cawapres itu Mbak. Yang kedua adalah ini kan ada 2 isu besar sebenarnya Mbak di Indonesia saat ini. Pemakzulan yang baru 1 minggu ini dia bergulir dan kemudian upaya delegitimasi daripada penyelenggaraan Pilpres, dan itu dilakukan karena ada penyelenggaraan etik ya, pelanggaran etik dan lain sebagainya. Kemudian memang benar di dalam berbagai statement Prof Yusril kemarin bahwa ini ada rentetan ya, kemudian ada
mengaitkan dengan putusan 90 MK kemarin. Ya. Ingat Mbak, saya mau jelaskan dalam kesempatan ini, dalam konteks kemarin, kebetulan tesis kami tentang peradilan etik ya, dan etika konstitusi, di dalam konsep ketatanegaraan dan pelaksanaan peradilan etik dan apa sebenarnya etik yang dilanggar oleh Ketua MK kemarin itu hanya norma etik yang berada di bawah peraturan, di bawah undang-undang saja. Jadi dia sama saja. Mungkin bukan apa ya, bukan melebih-lebihkan, hanya etik yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Bukan etik yang bersifat di dalam ilmu pengetahuan, bersifat di dalam filsafat hukum. Karena itu berbeda. Kita harus memetakan sebenarnya sehingga ada narasi bahwa oh itu sudah melanggar etik. Etik apa dulu? Etik ini macam apa gitu loh. Jadi sehingga kita harus bedakan etik yang secara mendasar yang ada di dalam konsep-konsep ilmu pengetahuan, filsafat hukum dengan etik yang ada saat ini. Karena kalau kita lihat kemarin kan bahkan seluruh anggota KPU dilaporkan ke DKPP imbas daripada menerima pencalonan Gibran, ya kan? Ya, norma etik yang kemudian menjadi batu uji itulah norma etik yang dalam peraturan DKPP, sama juga dengan peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang dilanggar oleh Arman Usman. Nah, itu akan menjadi sehingga masyarakat ini harus diberi paham sehingga narasi bahwa ini adalah cacat etik, ini adalah ini ya. Tidak, kecuali sistem etika nasional kita sudah dibangun. Kita mengakui bahwa etika konstitusi itu menjadi satu norma yang lebih tinggi daripada hukum. Memang secara ilmu hukum, Mbak, ada pandangan doktrin bahwa etik itu lebih tinggi daripada hukum. Ya, itu yang kemudian harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga jangan sampai masyarakat ini menerima informasi ini yang tidak sahih atau kebenarannya itu secara ilmu pengetahuan itu juga kurang gitu Mbak. Jadi memang saya juga kemarin lagi keliling beberapa kampus untuk memberikan pemahaman bahwa konsep etik ya, kemudian sebenarnya roh daripada pelanggaran etik kemarin itu apakah berimplikasi kepada proses pencalonan dan kemudian proses tahapan pemilu tidak. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga gerakan-gerakan untuk upaya delegitimasi Pilpres ini ya itu ada konternya. Kita sebagai anak bangsa juga sebagai generasi Gen Z dan milenial harus memberikan pemahaman juga. Itu Mbak yang menjadi poin sehingga isu pemakzulan kepada Presiden Jokowi ini tidak terlepas daripada adanya tindakan-tindakan atau diskursus publik terkait dengan pelanggaran etik dan kemudian putusan MK 90 ya. Kalau kita berbicara putusan MK 90 Mbak sudah tegas, sudah dikuatkan dengan adanya putusan MK nomor 141 menguatkan putusan 90. Jadi clear MK itu sudah putus, nanti MK tugasnya sekarang bagaimana menunggu di ujung ya proses perselisihan hasil pemilu nanti pada saat bulan Maret dan bulan April setelah adanya pencoblosan dan lain sebagainya. Makanya saya bilang Mbak, seluruh kekuatan ya berbagai lembaga negara dalam berbagai ruang lingkup eksekutif, legislatif dan yudikatif itu mempersiapkan ya untuk bagaimana mensukseskan terselenggaranya pemilu ini. Sehingga kalau ada semacam gini ya hanya bumbu-bumbu. Kalaupun memang ada gerakannya, silakan bawa ke DPR. 2/3 DPR itu menyurahkan kepada MK, ya, mosi percaya atau penyatakan pendapat kepada MK untuk bagaimana bisa mengimpeachment presiden ini. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama, ya, sistem yang rigid, dan pasti pandangan yang sangat banyak. Ya. Dan guru kami, ya, Prof. Yusril, Prof. Jimli sudah mencoba ya membedah permasalahan ini dan sudah di-clearkan bahwa ya apa sebenarnya motifnya ini. Soal pemajulan kenapa tidak bawa DPR, kenapa diterima oleh Pak Mahfud itu kan menjadi tanda tanya ya Mbak. Jadi sehingga kita harus memberikan edukasi ya kepada publik ya, kemudian pendidikan politik kepada publik, tidak serta-merta bahwa kita ini melaksanakan pemilu ini seolah-olah di atas daripada pelanggaran etik ya dan lain sebagainya. Sehingga itu sih Mbak yang harus menjadi poin ya untuk kita ke depan membenahi sistem kita untuk yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, menyoal soal bagaimana petisi 100 ini, Bang Rizaldi datang menemui Menko Polhukam begitu ya, yang juga Cawapres nomor urut 3. Ini
Ada pengakuan dari salah satu bagian dari petisi 100 ini, Pak Faisal Assegaf, dan juga mengatakan bahkan isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ini bukan muncul dari rakyat. Kenapa tidak bawa DPR, kenapa diterima oleh Pak Mahfud, itu kan menjadi tanda tanya ya Mbak. Kemudian kalau dari istana sudah jelas, kalaupun memang makanya gerakan ini kalau berani ada yang ditunggangi ya dari paslon apa, paslon mana kan. Dan itu memang salah satu jalan kemungkinan kalaupun memang Ibu Mega ya sebagai mantan presiden dan apa namanya dan memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat tinggi yang berjasa bagi bangsa dan negara ini bisa melakukan hal itu. Ya kalaupun memang Ibu Mega melakukan itu adalah konstitusional karena itu gerakan yang paling konstitusional untuk melakukan pemakzulan. Tribunnews on Focus, Tribuners, hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Mila Irda. Munculnya ide pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024 ini kemudian memantik kontroversi. Wacana pemakzulan mencuat setelah koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan diri mereka sebagai petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini juga merupakan buntut panjang dari putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini telah maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Kira-kira apa yang terjadi di balik pemakzulan ini? Lalu apakah memang benar apa yang sudah terjadi di tengah dinamika politik tanah air ini adalah bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies. Ada Bang Juhaidi Rizaldi dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat datang di On Focus, Bang Rizaldi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat datang. Siap, Mbak. Makasih, Mbak, sudah diundang. Ya, Bang Rizaldi, saya mau minta komentar sebagai pengantar. Ini isu yang juga saat ini sedang berkembang terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya mau minta pandangan terlebih dahulu dari Bang Rizaldi melihat desakan soal pemakzulan Presiden ini seperti apa, Bang? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, yang di sekeliling kita, di kaum akademisi dan kaum praktisi tentunya, kenapa isu ini muncul di akhir masa jabatan? Ya. Kemudian kenapa isu ini muncul di 1 bulan sebelum Pilpres dan pemilu berlangsung? Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Dan itu sudah dikuatkan sebenarnya dengan berbagai pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Prof. Jimli ya, dan Prof. Yusril ya, sudah tegas ada apa sebenarnya hal ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya soal pemakzulan Presiden ini memang secara tegas ada dan diatur di dalam konstitusi kita, Mbak, di pasal 7B. Ada beberapa ayat itu. Dia mengatur secara rigid ya, harus ada sistem yang dilanggar oleh Presiden, bukan hanya sekedar pelanggaran hukum sebenarnya, tapi pelanggaran etik juga harus dilakukan oleh Presiden sebenarnya untuk melakukan pemakzulan. Dan itu kan ada 3 lembaga negara yang berhubungan langsung ketika kita akan melakukan pemakzulan Presiden, yaitu ada DPR ya, kemudian akan diputus oleh MK atas pendapat DPR dari 2/3 dari anggota DPR, kemudian nanti di ujungnya ada MPR. Jadi kemudian tidak gampang, Mbak. Pun kalau dalam dalam waktu yang normal itu tidak bisa hanya 1 bulan, karena kan narasi, kalau tidak salah narasi yang dibangun oleh gerakan petisi 100 ini itu kan harus pemilu tanpa Pak Presiden Jokowi. Nah, itu tidak akan mungkin. Dan makanya di rilis-rilis saya di berbagai media, saya mengatakan bahwa hal ini tidak masuk akal dan gerakan ini adalah gerakan inkonstitusional, Mbak. Gitu, Mbak. Menjadi bagian dari gerakan inkonstitusional, artinya Bang Rizaldi sendiri melihat sebenarnya ada motif khusus begitu ya, kemudian muncul sampai kemudian desakan agar Presiden Joko Widodo ini dimakzulkan sebelum sebulan menjelang kontestasi Pilpres, Bang. Iya, benar. Makanya Mbak, ini kan sebenarnya kalau kita melihat ini tidak berbarengan dengan tahapan pemilu, ya mungkin isu ini adalah isu yang biasa-biasa saja. Tapi ingat, ini adalah sangat dekat dengan tahapan Pilpres yang di ujung, tahapan pemilu yang di ujung. Kita 1 bulan lagi sudah memasuki tahapan untuk pencoblosan, sehingga sekarang ya seluruh kekuatan bangsa dan negara ya, seluruh elemen bangsa, kelembagaan negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif itu fokus untuk menjalankan hal ini, karena pastinya semua lembaga kekuasaan turut andil dalam mensukseskan pemilu 2024 ini, Mbak. Jadi makanya poinnya adalah sebenarnya
mengapa isu ini muncul di tahapan pemilu yang sangat dekat. Kemudian yang kedua yang pastinya kalau inilah ada gerakan apa namanya gerakan yang murni dari masyarakat, kenapa hanya beberapa tokoh saja? Ya gitu sih Mbak. Hmm. Dan ini Mbak yang menjadi satu konsen. Ingat kalau dilihat daripada sejarah Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa memang ada dan pernah ya dalam tanda kutip pernah ada pemakzulan presiden itu dari zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi ingat ini beda prosesnya Mbak. Bedanya di mana? Itu belum ada namanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga the final interpreter of the Constitution. Ingat, makanya MK itu dalam konteks pemakzulan presiden, MK itu sebenarnya dia bisa mengadili dan bahkan mengatakan bahwa presiden itu telah melanggar pidana, ya, melanggar ketentuan pidana. Padahal MK ini kan sudah dari dalam konteks konstitusi kan dia tidak bisa berwenang. Tapi khusus untuk pemakzulan presiden bahkan dia bisa menetapkan seorang presiden telah melanggar kolusi yang sudah ditetapkan dalam pasal 7B itu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam konteks pasal 7B ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4 itu memang sangat rigid. Kita ingin melakukan pemakzulan ini tidak mudah dan kita belum pernah Mbak. Ini poinnya. Kita belum pernah melakukan pemakzulan presiden pasca ada putusan MK. Pasca ada kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Gitu Mbak. Beberapa poin Bang Rizaldi yang kemudian disoroti oleh petisi 100 begitu ya. Bagaimana kemudian isu yang diangkat adalah kecurangan pemilu sampai kemudian presiden dianggap melanggengkan kekuasaan sampai mendorong sang putra begitu menabrak pagar MK sampai dugaan-dugaan yang juga dikaitkan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan terkait desakan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo ini apakah kemudian cukup untuk dianggap bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar aturan yang selama ini ada secara undang-undang? Ya, makanya Mbak ada dua hal. Yang pasti yang pertama untuk menguji bahwa presiden sudah melanggar atau tidak itu bukanlah gerakan dari bawah, tapi ada lembaga yang namanya DPR ya. 2/3 itu harus mengajukan mosi kepada MK. Kemudian itulah prosesnya. Tapi kan kalaupun memang ada diskursus publik ya yang yang seolah-olah ingin memakzulkan ya memang sah-sah saja. Tapi ingat Mbak, ada mungkin mungkin agak kurang elok lah ya kemudian Pak Menko menerima mereka di kantornya. Ya. Nah itu yang menjadi poinnya mendasarnya. Jadi sehingga apa? Kalau kita melihat kan memang kenapa tidak DPR? Mungkin menampung aspirasi oke saja Prof Mahfud sebagai kenegarawan dan lain sebagainya. Ya mantan ketua MK dan lain sebagainya menerima hal itu. Tapi menerima mereka ini di kantor Menko ini agak sedikit memunculkan diskursus juga. Kenapa harus di kantor, kemudian dalam tanda kutip kan beliau masih melaksanakan jabatan sebagai Menko. Dan kalau kita lihat di sisi lainnya, beliau kan sebagai cawapres. Itu Mbak. Yang kedua adalah, ini kan ada dua isu besar sebenarnya Mbak di Indonesia saat ini. Pemakzulan yang baru satu minggu ini dia bergulir dan kemudian upaya delegitimasi, ya, delegitimasi daripada penyelenggaraan Pilpres. Dan itu dilakukan karena ada penyelenggaraan etik, ya, pelanggaran etik dan lain sebagainya. Kemudian memang benar di dalam berbagai statement Prof Yusril kemarin bahwa ini ada rentetan ya, kemudian ada mengaitkan dengan putusan 90 MK kemarin. Ya. Ingat Mbak, saya mau jelaskan dalam kesempatan ini, dalam konteks kemarin, kebetulan tesis kami tentang peradilan etik ya, dan etika konstitusi, di dalam konsep ketatanegaraan dan pelaksanaan peradilan etik dan apa sebenarnya etik yang dilanggar oleh Ketua MK kemarin itu hanya norma etik yang berada di bawah peraturan di bawah undang-undang saja. Jadi dia sama saja. Mungkin bukan melebih-lebihkan, hanya etik yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Bukan etik yang bersifat di dalam ilmu pengetahuan, bersifat di dalam filsafat hukum. Karena itu berbeda. Kita harus memetakan sebenarnya sehingga ada narasi bahwa oh itu sudah melanggar etik. Etik apa dulu? Etik ini macam apa gitu loh. Jadi sehingga kita harus bedakan etik yang secara mendasar yang ada di dalam konsep-konsep ilmu pengetahuan, filsafat hukum dengan etik yang ada saat ini. Karena kalau kita lihat kemarin kan bahkan seluruh anggota KPU dilaporkan ke DKPP imbas daripada menerima pencalonan Gibran. Ya kan, ya, norma etik yang kemudian menjadi
menjadi batu uji itulah norma etik yang dalam peraturan DKPP, sama juga dengan peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang dilanggar oleh Arman Usman. Nah, itu akan menjadi, sehingga masyarakat ini harus diberi paham, sehingga narasi bahwa ini adalah cacat etik, ini adalah ini ya, tidak, kecuali sistem etika nasional kita sudah dibangun. Kita mengakui bahwa etika konstitusi itu menjadi satu norma yang lebih tinggi daripada hukum. Memang secara ilmu hukum, Mbak, ada pandangan doktrin bahwa etik itu lebih tinggi daripada hukum. Ya, itu yang kemudian harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga jangan sampai masyarakat ini menerima informasi ini yang tidak sahih, atau kebenarannya itu secara ilmu pengetahuan itu juga kurang gitu, Mbak. Jadi memang saya juga kemarin lagi keliling beberapa kampus untuk memberikan pemahaman bahwa konsep etik ya, kemudian sebenarnya roh daripada pelanggaran etik kemarin itu apakah berimplikasi kepada proses pencalonan dan kemudian proses tahapan pemilu, tidak. Nah, itu yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga gerakan-gerakan untuk upaya delegitimasi Pilpres ini ya itu ada counternya. Kita sebagai anak bangsa juga, sebagai generasi